Kita bahas line up timnas Indonesia. Ada hal apa aja nih? Timnas Indonesia dikuasai oleh Persib dan juga Persija. Jadi hingga video ini di-tapping, mungkin ketika di-upload sudah ada final squad-nya. Jadi belum diumumkan final squad timnas Indonesia untuk menghadapi AFF ya. Karena AFF bentar lagi, tapi timnas Indonesia belum mengumumkan final squad yang akan dibawa untuk AFF ini. AFF ini. Tapi kemarin John Herman itu mengatakan jika final squad akan diumumkan setelah uji coba melawan Bali United dan timnas Indonesia berhasil menang telak dengan skor 3-0 melawan Bali United, di mana gol diciptakan oleh Mark Klok, kemudian oleh Doni Tripamungkas dan WNI baru kita yaitu Michel Becker yang Wah, diturunkan gitu langsung kan. gacor ya. Betul, tapi yang paling menarik adalah line up yang diturunkan John Herman di laga uji coba kali ini. Kenapa? Karena line up yang diturunkan itu dari 11 pemain, limanya Persib, limanya Persija dan satu Bali, gitu Waduh, kan. ini bener-bener Berhubung Nadeo sudah resmi ke Persija, artinya kan Nadeo udah sudah pemain kehitung gitu Persija, ya. gitu kan. Nah, kita line up mungkin dari kiper Nadeo. Kemudian John Herman menggunakan 3 back. Hen Patinama yang masih pemain Persija, kita Iya. nggak tahu ke Persib atau Persija, intinya Ah, Persib dan Persija gitu. Kemudian Rido dan Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah menjadi pemain Persib. Di gelandang ada Doni Tripamungkas, Tom Haye, Marklock dan juga Reinders. Kemudian di 3 penyerang ada Beckham Putra dan yang paling menarik adalah Marcelino Ferdinand Ferdinand yang kabarnya akan pulang ke Persija ke ya. Persija. Kemarin itu ada MF katanya. MF itu siapa? Mariano Peralta. Bukan, ternyata itu Marcelino Ferdinand yang Iya. dirumorkan akan pulang ke Persija gitu kan. Dan di striker utama di line up di babak pertama menggunakan Jens Reven kan. Nah, nih gue yang ditunggu-tunggu itu karirnya dari Jen Reven gitu kan. Karena gue percaya Jen Reven ini akan menjadi sosok masa depan pemain timnas Indonesia. Jadi kalau menurut gue ya minimal untuk AFF ya. Iya, soalnya Menurut gue kalau kan persaingan di striker sekarang udah banyak ya. Ada Michael banyak. Baker juga, kemudian ada Luke Fikri juga yang Luke baru. Fikri. Kemudiannya oleh sulit digantikan gitu kan. Apalagi kalau Ole ya nomor satu lah ya. Iya, Karena tiap match itu hampir ngegolin tiap match kan kalau untuk Ole sendiri iya, kan. setelah kembali dari cedera lagi, Hmm, malah nambah gacor gitu udah nambah kan. Yang gacor. penting untuk Jens Reven yang farming menit bermain di timnas ya untuk FF dia juga akan main di SEA Games juga mungkin nanti di ASEAN Games juga gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau chemistry Jan Reven itu dapat sama John Hermannya ya bisa jadi apa mengancam posisi Ole juga Ya kan. intinya untuk Jens Reven kita tidak bisa berekspektasi tinggi karena masih muda, Masih muda. jalannya masih panjang Nah, gitu justru kan. karena masih muda juga ya Iya, Tanya. bisa Ya ada jadi harapan suksesor juga ini kan gitu karena kan. masih muda juga ya. Iya, karena bisa jadi suksesornya oleh Romani Bisa juga jadi. gitu kan. Mungkin ya nanti ketika kita lolos Piala Dunia ya kan, walaupun memang Oleh kan dari usia masih bisa tuh main full gitu kan, Iya. tapi kita tidak tahu mungkin bisa jadi super sub juga. Ya siapa tahu Ole yang jadi second striker, strikernya Jan Reven kita nggak tahu karena Ole kan playmakingnya bagus banget sebagai penyerang kan. Kalau untuk Ole sendiri. Iya, kalau Oleh kan aslinya bukan murni striker ya, dia itu Hmm. pemain nomor 9 kan. Cocoknya jadi second striker Iya, cocoknya. karena visinya ya sudah Hmm. terlihat banget kan visi dari Ole itu kan. Betul, kalau misalkan, oh oleh Romain kok tidak ngegolin, ya dia ngasih gitu Iya, kan. betul Kalau untuk banget. Oleh kan seperti itu, sama seperti Messi, sama seperti Mbappe gitu. Kalau nggak ngegolin dia ngasih, Asis gitu gitu kan. kan. Tapi ini yang menarik dari line up ya, karena dari 11 pemain yang diturunkan ya tadi hanya satu dari klub lain selain Persib dan juga Persija. Artinya Persib dan juga Persija ini merupakan 2 klub yang memiliki pemain timnas terbanyak kan gitu, pemain lokal juga dan juga pemain Betul. diaspora juga gitu kan. Dan ini kan ada beberapa nama pemain diaspora ya, ada Mark yang akhirnya kembali dipanggil, Tom Hmm. Haye yang akhirnya terbebas, walaupun memang AFF ini kan pasti Tom Haye dipanggil karena tidak diakui FIFA juga. Sen Patinama juga sama gitu. Kemudian Sandy Walsh yang memperkuat timnas dan sekarang statusnya menjadi pemain Persib Bandung gitu. Ini menarik banget ya. Yang menarik lagi ternyata John Herman bisa memainkan Patinama dan juga Doni Pamungkas secara bersamaan ya Sen ya. Iya memang bisa, Berarti di Persija juga kalau masih stay di Persija bisa dimainkan bersama juga kan? enggak tentu. Tergantung pelatihnya Karena kan? hanya John Herman yang memainkan Donitri. Hmm. John Herman kan nyulap Donitri yang tadinya bek kiri jadi Iya. winger kanan kan. Ini Iya. sama seperti Bojan Hodak. John Herman kan nggak mainin Eliano jadi bek kanan kan. Iya. Nggak jadi bek kiri. Kalau di Persib Eliano itu bek kiri. Bukan, ini malah jadi full bek kanan dari right Iya. midfielder kan. Bahkan kadang jadi gelandang serang. Kan beda pelatih juga. Kita Iya. nggak tahu Sintayong gitu. Apakah yang kabarnya kan kalau Sen Patinama tidak masuk skema Sintayong ya artinya dia tidak dibutuhkan gitu Betul. kan.
Tetapi ini hebatnya John Herman ya, ya ternyata bisa meracik sedemikian rupa gitu kan. Makanya Sen Patinama sama Donetri bisa bermain bersamaan kan. Ini juga membuktikan kualitas lagi dan lagi dari pelatih itu sendiri ya, Ren, ya. Ya, bukan kualitas sih menurut gua. Ya, tadi point of view pelatih itu beda-beda gitu kan. Ya kayak Eliano ini Mhm, Persib back kiri, di mhm. John Herman jadiin gelandang kanan. Beda banget kan gitu Iya, kan. Padahal menurut gua yang ngikutin Persib, Eliano itu posisi bagusnya di back kiri gitu iya, kan. Nah, ketika di timnas kan Eliano dikritik, mainnya jelek juga segala macam. Karena dia itu bukan di posisinya, tidak bermain di posisinya sebagai back kiri gitu kan. Bojan Hodak yang akhirnya bisa mengoptimalkan Eliano nih. iya, Pemain ini bisa bermain di posisi back kiri gitu kan. Nah, kalau di timnas kadang jadi gelandang serang, kadang jadi gelandang kanan juga. Itu artinya kan beda point of view bagi para pelatih. Ya buktinya point of view-nya Boyan Hodak beda sama point of view-nya dari John Herman. Begitu juga dengan Sintayong kan beda. betul. Tapi ya keberanian untuk memainkan atau mencoba-coba pemain di berbagai posisi juga itu nilai plus bagi pelatih ya. Hmm. Ya karena ketika Mario Sousa tidak bisa memainkan Sen dan juga Donny apa segala macam ya itu juga kan keterbatasan strategi dan juga taktik dari pelatih itu sendiri gitu kan. Makanya ya kesuksesan Persib bersama Bojan Hodak ya karena memang jeniusnya Bojan Hodak gitu Tapi kan. menurut gua bukan Mhm, keterbatasan Sousa, bukan mhm, itu kan. Ya itu sudah, jadi kan gue sudah mhm, beberapa kali bilang kedatangan mhm, Sen Patinama itu murni mhm, kepengenan manajemen. betul. Kalau ditanya nih Souza, butuh pemain apa? Dia itu Iya, tidak butuh Sen Patinama kan gue udah bilang. Di situ sudah ada Donitri Pamungkas. Misalkan, oh mainin Donitri sama Sen Patinama bareng. Artinya Sen Patinama yang jadi back kiri. iya, Kemudian Doni bermain sebagai gelandang kiri. Tapi kan Souza memakai formasi 4-3-3, bukan 3-4-3. Kemudian juga di gelandang kiri, penyerang, kanan, kiri, tengah. Sudah ada pemain yang lainnya gitu kan. Ya kedatangan Sen Patinama ke Persija itu bukan karena keterbatasan Souza yang tidak bisa mengoptimalkan Sen Patinama gitu. Karena memang bukan project dia ya. gitu. Terus, Mario Souza, memilih untuk tidak bereksperimen untuk mengoptimalkan Sen juga kan, ya ada pemilihan dari unsur Mauricio Ya Souzanya juga kembali kan? lagi gini, gue defense Souza lagi. Iya, Ngapain dia eksperimen gitu kan? Kalau dia udah, gua katakan, di putaran pertama Persija itu di posisi pertama. Artinya iya, nih pelatih udah tahu caranya jadi juara. Ngapain beli pemain eksperimen di iya, menit-menit krusial ketika title race gitu kan. mhm, Itu yang membunuh gitu kan, membunuh Persijanya itu sendiri dan terbukti dia sudah dipaksa harus eksperimen dan buktinya Persija tidak juara lagi kan yang setelahnya, yang sebelumnya bisa mepet Persib dan juga Borneo gitu kan. Itu menurut gua kan kesalahan manajemen yang memaksa memasukkan pemain lain dan dituntut agar pemain ini bermain. Ini kasusnya sama seperti Enzo Maresca dengan manajemen Chelsea betul. gitu. Souza ini gua nggak butuh tambahan back kiri, udah ada nih back kiri gitu kan. Tapi, nah ini menarik juga ya, menariknya gue mau tanya sesuatu nih, apakah menurut lu ya ketika John Herman itu tetap, memanggil Sen Patinama apalagi memberikan menit bermain, apakah ini upaya nih dari, PSSI-nya itu sendiri untuk menyelamatkan karir dari Sen Patinama? Karena secara tidak langsung melalui tangan John Herman, timnas ini kan ingin, memberikan citra bahwa Sen Patinama itu masih tetap bisa dimainkan gitu kan, otomatis ya untuk ke klubnya juga bisa ada sedikit gambaran gitu Sen, ketika bisa dimainkan di timnas kan? Menurut gua enggak gitu. Mmm, Kembali lagi tadi kebutuhan pelatih, ya mhm, kan. Kenapa Patinama kurang bermain? Karena bukan kebutuhannya Souza gitu. Nah, kenapa sekarang Patinama dipanggil John Herman? Karena mhm, John Herman butuh. John Herman bermain 3 back. Nih, iya, skuad utama, back di skuad utamanya timnas Indonesia mhm, selain Rizky Ridho siapa? iya, Jai Ijes, Elkan Bagot, Hapner juga Kevin ya? Dix yang bisa bermain di situ, Hubner. Mhm, Empat pemain ini kan tidak bisa membela di AFF. iya, Ya heeh, artinya John Herman perlu pemain yang tersedia gitu. Ya makanya manggil Sen Patinama untuk mengisi kekurangan Elkan Bagot, Jai Ijes yang tidak bisa pulang. mungkin Itu. secara performa ya, kalau untuk Sen Patinama mungkin turun grade doang ya, yang tadinya grade, untuk kelas timnas tier S-nya gitu kan, sekarang ya karena mungkin memang, di satu sisi bermain di BRI Liga 1 gitu kan ya, Mhm. sekarang Sen Patinama ada di kualitas timnas untuk AFF gitu ya. Ibaratnya tidak buruk-buruk juga, tetapi secara kualitas ya memang tidak bisa Iya. seperti grade A Iya, sebelumnya tapi kan. tadi kembali ke pertanyaannya, Mhm, bukan karena ingin memperbaiki citra Persija, bukan heeh, karena memang Sen Patinama dibutuhkan gitu dan kan. masih bisa Iya, John Herman bermain itu ya. bermain 3 back ya kan. Kalau bukan Sen Patinama siapa?
gitu kan. pilihannya belum. Ya nggak ada. Jay Ijes nggak bisa pulang, Hamner nggak bisa pulang, Elkan Bagut nggak bisa pulang, Kevin Dix yang bisa bermain full center back juga nggak bisa pulang. Berarti Makanya nih ada dua center back yang bukan posisi center back dipasangkan di posisi center back. eh, Sen Patinama dan juga Sandy Walsh. Sandy Walsh dan juga Sen Patinama itu adalah full back, back kanan dan juga back kiri. Tapi karena John Herdman bermain dengan tiga back, ya maksa dong. Gue butuh back yang bisa bermain center back. Nah, Sen Patinama ini bisa bermain center back, begitu juga dengan Sandy Walsh. Makanya di tiga back ya, untuk KFF ada Sandy Walsh, Sen Patinama dan juga Rizky Ridho gitu kan. Nah, berarti dari sini juga kalau untuk posisi set PT nama, berarti untuk pemain lokal kita, berarti tidak ada yang kualitasnya Menurut bisa gua ini. nggak ada di BRI Super League, nggak ada pemain lokal center back. Persib Pato, kemudian juga Barba kemarin kan, tidak center back di posisi pemain lokal itu kurang. Kita itu kekurangan center back untuk pemain lokalnya ya, Iya, karena klub yang lain juga pakai asing. oh kebanyakan asing ya. Kebanyakan asing, ya karena memang kebutuhan tim juga. Kalau dari tinggi badan sudah jelas, gitu kan. Kenapa Rido bisa performnya? Dia tinggi, Iya. tapi untuk pemain lokal yang setinggi Rido kan sulit untuk Sulit. dicari, gitu kan. Ya sekarang juga Persib nutupinnya. Barba keluar, beli asing lagi untuk center back. Iya. Persija juga kan sama, gitu kan. Persija ya punya Rido tapi kan gitu. Berarti statusnya kayak striker ya. Dari dulu kan timnas kita susah mendapatkan Mhm. striker karena di liganya sendiri kebanyakan pakai striker asing gitu Ya, kan. kalau kita dulu punya Boas ya, Iya, di punya zaman Gonzales di gitu zaman kan, itu. punya Kurniawan Dwi Yulianto, kurang strikernya sekarang. Iya, setelah Iya, eranya Bambang Pamungkas sudah pensiun, itu iya, kan di era 2010-an juga generasi emas striker Indonesia kita mhm, kan udah regenerasinya agak kurang gitu kan. iya, Setelah itu kan 2018 lah, Bang-Bangan sampai 2018, BP itu 2017 kalau nggak salah. BP kan sampai 2017 atau 16 kan dia main, heeh, gitu kan. Setelah itu baru tuh karena jadi Boas sama BP-nya pensiunnya kan di waktu yang berdekatan ya sama Gonzales hampir juga satu gitu kan. generasi kan ya. Iya, sama Gonzales juga yang naturalisasi, ada Patrick Wanggai juga, Heeh. banyak striker dulu, Fe sekarang yang nggak ada. apa Ferdinand Sinaga juga striker ya? Ferdinand Sinaga Heeh. banyak dulu itu banyak. Tapi sayangnya putus generasi kan. Setelah itu tidak ada regenerasinya gitu kan. Dan sekarang ya ada regenerasi tapi Sananta gitu Iya. kan. Malah gue susahnya timnas kita mencari striker itu aware ketika timnas 19-nya ini Indra Safri. Iya. Waktu itu kan Muklis Hadidi. Mm-mm. Dia kayak saking nggak ada lagi kan. Ibaratnya coach Indra Safri itu pernah dikritik ya. Coach, kenapa sih kualitas pemain timnas U19 itu bagus semua kecuali striker. Mm-mm. Kenapa Muklis Hadidi yang waktu itu kan susah banget ngegolin ya. Karena timnas kita itu dari sisi sayap dan juga Evan Dimas kan yang Iya, nyetak gol gitu kan. betul. Karena jawaban Coach Indra Safri adalah, perlu kalian tahu, Muklis Hadini itu yang terbaik di antara striker yang ada. Dia itu yang terbaik dari nggak ada Nggak gitu. ada gitu kan. Ya bayangin. Padahal menurut gue ya, sekarang U19-nya Indra Safri itu harusnya bermain seperti Barca, pakai false nine, jangan pakai Iya, striker murni, itu kan bagus banget gitu. iya. Cuma kan di era itu Forsain belum ada gitu. Makanya kan mengandalkan sisi sayap ya dari Mhm. Maldini Pali dan juga Hergianto, bukan Hergianto yang di Maldini ya? Maldini sama Ilham Ilhamuddin ya, Ilham Ilhamuddin gitu Ilhamuddin kan. apaan? Dan juga gelandang-gelandangnya yang spesialis free kick semua Iya, waktu itu. Hargianto kan, Heeh, itu tendangannya kan kenceng banget kayak Paredes kan. iya, Tendangan Hargianto itu kalau ngegolin pasti dari luar kotak iya. penalti kan Dan gitu. akurat ya ibaratnya kan. Betul. Ya kayak sekarang aja kan. Ya ada Mhm. Sananta, ternyata tidak proven sampai PSSI nyari pemain diaspora yang lainnya gitu Iya, kan, dan menemukan nama Luke Fikri juga betul. gitu kan. Jadi untuk lokal memang untuk striker sampai saat ini belum ada Iya, ya. belum ada untuk lokal karena Belum ada ada. juga ternyata tidak proven. Tadi Iya. Ramadan Sananta Udah gitu kan. kurang dapat kesempatan apa lagi gitu kan. Betul. Tapi memang tadi ya karena memang di BRI-nya sendiri ya Sen ya, karena di BRI sendiri kan tetap pemakai asing kan. Iya ya, Striker untuk Sananta sendiri kan dia pemain di Brunei kan gitu ya, di BRI Super League. Sekarang nggak ada striker yang bener-bener jago banget gitu. bahkan dari zaman dulu juga kan dikuasainya sama Gonzales, sama Beto Dan Gonçalves sekarang gitu. aja pemain lokal yang di BRI Super League itu di gelandang banyak. Kan. Banyaknya di gelandang dan ya Yakob Yance itu kan fullback dan juga gelandang. Ya, Mhm. kemudian juga aduh, eh, gue lupa pemain Malut lokal kita yang pernah main di timnas gitu, yang penalti yang waktu timnas bajunya hijau tuh gitu. Ada Heeh. juga gelandang, kebanyakan lokal kita itu di gelandang. Ada yang bukan yang popularitasnya bagus lokal, backup winger dan kecil Iya. juga gitu kan. Betul, apalagi kalau di sini Ferdinand itu jadi right wing, kalau sebenarnya bisa jadi striker juga ya kalau Ferdinand ya? Marcelino Ferdinand, Iya, tapi Marcelino kurang Ferdinand. cocok ya. Ferdinand itu kan
kurang fisik, kecil. Iya, heeh heeh Gitu heeh. kan, apalagi kita sekarang orientasinya AFC, bukan Iya, Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara mungkin postur kita masih bisa, iya, bersaing gitu kan, tapi untuk, Asia ya sulit. Ya kita tahu pemain Irak tinggi-tinggi iya. banget, gitu kan. Ya bahkan di AFF sendiri yang jadi strikernya Jen Reven, ternyata Marcelino jadi right back gitu kan. Ya kalau ini kan, Marcelino kan bisa diputar-putar, bisa jadi, winger kanan, bisa jadi winger kiri, bisa jadi striker, bisa jadi gelandang serang juga gitu. Betul Untuk betul. Marcelino di FIFA Series juga dia jadi, sayap kanan karena di posisi kirinya ada Beckham. Iya. Pilihan utamanya Ragnar Oratmangun, itu kan sulit sulit banget. Apalagi kelebihan dari Marcelino Ferdinand itu dia create chance-nya bagus ya, dan ya sama seperti Ole gitu kan. Dia Mhm, membuka ruang dan visi permainannya bagus bagus juga gitu dan kan. akurasi umpannya kan bagus Iya, juga gitu kan. sedangkan kalau untuk sisi finishing ya mungkin Reven lebih unggul ya. Mhm. Reven, Ole itu dari finishingnya emang lebih bagus lah Iya, gitu ya kan. karena make 3 back juga. Kalau make Mhm, 3 back masih pakai striker murni. Kalau mhm, misalkan enggak pakai striker murni otomatis 4-4-2 ya Reven ini iya, enggak dipakai. Kalau misalkan pakai formasinya 4-4-2 gitu. bet ini berarti ya dari susunan, nanti untuk AFF sendiri kita sepatutnya bersyukur ya sama pemain-pemain diaspora kita ya, Sen, ya. Mhm. Karena seperti yang tadi lu bahas kondisi pemain lokal di BRI Super League sendiri, ya kita itu sedang krisis pemain yang Krisis. berkualitas. Kalau Iya. pemain banyak, pemain lokal banyak Bibit-bibit banyak di banyak, Persija. Banyak Raihan mhm, Hanan, ya mungkin 5 Benitez tahun banyak. lagi Iya, tampil ya pemain apalagi lokal ya. dipegang Sintayong ya. Iya, heeh, Mungkin semoga Sintayong aja. bisa menemukan talenta lokal lainnya gitu. Ya ibaratnya ya kita bersyukurlah dengan adanya pemain diaspora gitu kan, karena ya seperti Sandy Walsh, Tom Haye, Eliano, bahkan Sen Patinama itu kan bisa membela di AFF gitu kan, Betul, sehingga ya mau tidak mau ya trofi AFF pertama ini harus dimenangkan harus ya. sekarang sih Betul. ibaratnya kalau udah nggak ada nanti-nanti Iya, lagi gitu ya kan. kan dari materi pemainnya sudah Sudah pantas banget pas gitu kan. banget. Apalagi kalau misalnya kalau, apa, Kak Pansul ya, Bang Panji Sudiono ngomong Heeh. kalau kita nggak usah ngomongin fase grup, Indonesia pasti lolos. Kalau misalkan ternyata AFF nggak lolos, itu John Herdman harus dipecat. Iya Iya, bener, benar. materi pemain sebagus Ya, ini jangankan sekarang ya Sen ya, dan ya musuh kita lagi bener-bener hancur kan. apa tuh? AFF kita kan kalah sama Thailand sama Malaysia. Malaysia kan lagi hancur banget Iya. setelah kasus, Kasus niru-niru naturalisasi iya, diaspora kita. naturalisasi ilegal kan Iya. ibaratnya kan, karena memang, jadi, lucu ya kita flashback dulu. Jadi dulu itu, ketika timnas Indonesia nge-hire Coach Sintayong, Malaysia kan juga ikut-ikutan Mhm. nge-hire seniornya Sintayong gitu kan, di Iya mana waktu betul. itu Sintayong pernah jadi asisten dia gitu kan, Panggong atau siapa gue lupa gitu kan, dan ternyata kan gagal gitu kan dari pelatih Koreanya ini, sehingga ya setelah itu sepak bola Malaysia karena meniru jalannya Indonesia, naturalisasi yang maksa lah ini itu apa segala macamnya, sehingga ketika itu gagal ya mereka mundur satu langkah ke belakang gitu kan, Mhm. dan ini juga akan kita lihat di AFF nanti kan. Iya, dan Malaysia kan lagi hancur banget ya. Sekarang itu Hmm. hancur walaupun timnas ya kita kalah ya kemarin kalau nggak salah 2-1 kalau nggak salah 12 atau 17 Di sama turnamen sama Malaysia. Itu turnamen kalau nggak salah. kalau di turnamen Yang itu yang kaptennya Malaysia kartu merah nendang nendang iya. dadanya pemain kita. Tapi kalau yang turnamen terakhir itu kan kita kalah di finalnya sama Vietnam ya? Australia kan, Oh Australia iya Australia sama di Australia. final itu kan. Iya, nah untuk AFF ini yang paling ngotot Vietnam ya. Kan Vietnam Mhm. yang ngeritik masalah diaspora kita kan. Iya. Mungkin Vietnam yang memiliki alasan kuat untuk mengalahkan Nah, Indonesia. tapi kalau untuk sekarang sih kalau kita ngomongin sepak bola Asia Tenggara ya, ya Thailand, Vietnam, Indonesia sih yang masih konsisten sejauh ini gitu Mhm. kan. Ya bahkan Vietnam itu kan, berhasil apa ya, menyusul Thailand dan juga Indonesia bahkan kan kalau untuk kualitas dari Vietnam sendiri. Iya, Meskipun permainannya ya kita tahu lah betul. kungfu gitu kan dari Iya, Vietnam ya ya. kita nggak tahu nih Kak, dengan materi sekarang Pak John Herman ya harusnya bisa lah untuk juara gitu. Ekspektasi kok kita itu jadi tinggi lagi gitu Iya, kan. iya. Ya karena materi pemain yang dipanggil juga bagus-bagus gitu kan, walaupun tidak ada nama Kelvin Verdong dan juga yang lain-lainnya Iya. gitu. Apalagi ya ini jaminannya tuh ada Tom Haye ya, ini benar-benar otaknya di Tom Haye gitu kan. Iya betul dan penggantinya line up ini kan belum masukin Ragnar, kan ada Ragnar Ada Ortmangun Ragnar juga. juga gitu kan. Ada Luke Fikri juga, Michael Becker yang baru debut walaupun debutnya di friendly ya uji coba langsung nyekor juga gitu. Tapi kadang-kadang gue mikir gini Sen, jangan-jangan ya kalau timnas kita hasilnya itu bagus ya, ini yang jenius itu Herman ya. Karena belum tentu loh kalau pelatihnya bukan John Herman, sekuat kita, semewah apapun, kayaknya nggak jaminan deh kita bisa terus menang ini Ya benar, ya ibaratnya ya. ya udah kita bahas juga Real Madrid dengan Galacticos, PSG dengan mendatangkan Messi, Ramos, Donnarumma, Iya, Mbappe, Neymar gitu tidak juara juga gitu kan. Ya kalau sekarang apalagi
ini baru tier 2-nya gitu, tier 2 dari, Iya. skuad timnas kita, tapi kita bisa optimis ya karena kita tahu peran-peran, performa dari pemain-pemainnya kita tahu ini bagus banget di liganya juga bagus gitu kan, Iya, apalagi didominasi oleh Persib Bandung dan juga Persija. Persija, Persib Bandung juara di musim kemarin, Persija juara ketiganya, ranking iya, tiganya gitu kan, yang mepet Persib sampai pekan ke-30. iya, Artinya kan ya memang, oh wajar kalau misalkan juara juga memakai pemain yang berkarir di Liga Indonesia, tapi mereka bermain di klub-klub yang memang gede gitu kan. betul. Ibaratnya kesuksesan timnas juga berimbas kepada kesuksesan klubnya ya. Ya karena terbukti pemain andalannya itu ya di 2 klub terbesar Sintayong kita pernah kan. menjuarai apa? Belum pernah kan? Belum Yang nggak pernah. pakai pemain Persib jadi nggak juara. Betul. Nggak ada. Persib Iya, back to back nggak ada yang dipanggil. nggak Ada ada. back to back kan sudah Kluivert kan. Persib Iya, pas juara pertama kan nggak ada yang dipanggil sama sekali gitu kan. Walaupun memang ya Persib juara karena pakai asing juga iya, gitu. heeh, Dan dan sekarang ada Tomaya, ada Eliano, ada Ragnar, ada Sandi Walsh gitu kan. dan itu tuh timnas dulu baru Persib kan. Iya, dulu Ibaratnya kayak Persib. timnas Ya dulu. kan ada Heeh, sebuah statement ya, iya. main baguslah di timnas agar dipanggil Persib, Persib gitu itu kan. gol akhirnya itu main di Persib kan. Iya, ya, bukan bermain di klub baru Bang, itu main bagus di timnas akan dibeli Persib gitu. Ibaratnya kalau dulu itu main bagus dulu di timnas di Piala Dunia biar dilirik Real Madrid gitu kan Iya, ibaratnya kan. Aduh ini ya keren emang banget sudah gitu. dilirik Persib aja sudah bersyukur lah ibaratnya ya, Udah terbukti dengan betul. skuad yang ini ya, walaupun kita belum tahu nih. Ada juga banyak pemain Persib yang masuk ke profesional squad tapi tidak dipanggil TC ya. Seperti Heeh, Kakang Rudianto, Adam Alis itu masuk ke profesional squad tapi tidak dipanggil TC sama sekali gitu betul. kan. Ya karena ini membuktikan banyaknya pilihan ya. Ya karena Dan juga begini mungkin karena memang teguran dari pelatih Persib yaitu Igor Tolik yang mengatakan jangan banyak-banyak pakai iya, pemain Persib karena tanggal 23 besok tanggal 25 besok Persib main di Piala Presiden pembuka melawan Arema dan setelahnya akan playoff juga melawan Manila Tiger gitu kan. heeh, Artinya kemudian langsung AFF juga kan. iya, Ini heeh. Persib benar-benar padat banget jadwalnya. Berarti ke depannya kita akan banyak sekali episode-episode membahas tentang timnas dan Iya, juga sepak klub bola ya, lokal lah, sepak liga bola lokal liga gitu kita kan. ya. Intinya, yang terdekat akan ada Piala Presiden dan juga ada AFF tentunya yang akan kita bahas mungkin kita statistiknya bahas tiap match ya, Iya, karena tiap memang match-nya. AFF ya pasti sore kan mainnya kan. Kita kawal lah ibaratnya perjalanan timnas kita di AFF ya. Semoga saja ini trofi pertama kita ya. Betul. Jangan kayak dulu banyak sekali pundit-pundit yang sok-sokan kita nggak perlu Piala AFF, kita udah ngomonginnya AFC ya. Sebelum berbicara ke AFC ya kita harus selesaiin dulu misi di AFF dong ibaratnya jangan anggap remeh lah untuk trofi Iya. AFF itu sendiri Iya, gitu ya, kan. dipikir Argentina punya 3 bintang Piala Dunia itu mereka tidak pernah memenangkan Copa America. Ya Copa America dulu lah. Oh benar Brazil juga betul. sama. Spanyol juga Euro dulu gitu Iya kan. betul. Prancis juga Euro kalah terus gitu kan. Karena ya minimal sebagai apa juara dari region kan, seenggaknya Mhm. kan Tapi region yang paling penting Tenggara. banget ya nanti ya AFF yang resmi ya nanti bulan September itu wajib banget menang menurut gue akan ada dipanggil juga beberapa pemain yang abroad dari yang di Eropa gitu pasti karena jadwalnya bentrok juga sih sulit September November itu kan Calvin Iya. Verdong main di Champion, Oh iya J.I. betul. Jazz yang lainnya juga main juga, Martin Paes main di Conference League Ya gitu berarti kan. AFF untuk nanti ya tetap Resminya pakai skuadnya ini, sepertinya ini betul. ini Tapi ini kalau menurut lagi. gue kalau untuk AFF udah optimis sih untuk skuad lokal kita gitu Iya, kan. tapi katanya untuk AFF resmi mah ada Australia kan sebagai tim tamu kan. Nah, kalau menurut gue Sen, dengan skuad seperti ini apalagi pelatihnya John Herman kayaknya bisa deh. Ya meskipun ujung-ujungnya kalah di final sama Australia, Iya, kalau ketemunya tapi di kan kita nggak itu membicarakan dulu Australia di Piala Dunia seenggaknya bagus loh kemarin bagus sih. mainnya gitu kan. Heeh. Pemain-pemain yang bahkan pernah dibobol oleh Iya, pindahan oleh iya, Egypt iya. perform di Piala Dunia gitu Perform. kan. Ya, antara 2 sih ya, entah itu Australianya yang bagus atau kitanya yang udah selevel dengan Australia Iya, ya gitu kan. harusnya kita yang selevel dengan Iya, Australia betul gitu betul. kan. Kita kan jangan ngomongin Australia gitu, lawan Malaysia aja kalah, Nah lawan itu Thailand aja kalah, apalagi dengan langganan Piala Dunia yang iya, sering ketemu Argentina, sering ketemu Spanyol iya, gitu heeh. kan. Karena ya ini bener-bener gue yakin banget dengan skuadnya John Herman apalagi sekarang ya pelatihnya ya dan ini juga harapannya karena banyak sekali fans atau supporter timnas Indonesia yang masih sakit hati, alasannya masih sakit hati ya dengan pemecatan Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert gitu kan. Mhm, Sehingga dari sisi jumlah penonton yang hadir di stadion juga kan tidak se-euforia dulu gitu kan. betul. Dan semoga saja Jomplang nanti lah. cumplang banget lah Iya, gitu yang kan. tadinya kan, rata Sold di beberapa tujuh jam gitu puluh kan. ribu enggak rata di 70.000 sekarang Nah, cuma 24.000. betul. 20.000 itu kan, 3 kali lipat Mhm, hilangnya kan hilangnya gitu. gitu kan, tapi ya semoga saja nanti era barunya Herman ini kecintaan ya seharusnya kalau dari awal cinta sama timnas ya nggak jadi alasan aja.
Ibaratnya kan, ibaratnya Iya. justru ketika timnas terpuruk ya, itu saatnya, apa, fanatisme supporter timnas itu tampil kan. Sekarang malah dengan dalih lagi sakit hati ini apa segala macam, semoga saja eranya John Herman ini jangan sampai ada ekspektasi berlebih seperti Sintayong Ya, dulu. yang jelas mah akan ada FOMO-FOMO timnas Pasti lagi, pasti pasti pasti. apalagi di FIFA Match dan juga FIFA Series itu bagus ya, bagus-bagus banget menurut gua walaupun kalah dengan Bulgaria, tapi secara permainan pelatih Bulgarianya juga ngomong, kalau ini kok Indonesia ranknya di 100 mainnya kayak gini gitu kan, itu kan cuma kesialan Kevin Dix yang sliding di kotak Iya. penalti gitu Ya kan. itu justru gue salutnya tuh karena John Herman di itu Sen, melawan Bulgaria. Kalau dia populis, dia mainin Beckham dari awal. Tetapi bahkan laga seperti itu saja yang taruhannya itu nama dia gitu kan. Dia eksperimen. Karena kapan lagi eksperimen laga resmi gitu kan untuk mental-mental pemain mereka sehingga setelah itu ya apa Sananta tidak dipanggil itu kan ya reviewnya kayak Iya, gitu dan juga. itulah hasilnya. Iya, ya Iya, kan itu iya, hasilnya resultnya kemudian dibuktikan di FIFA Matchday, bantai-bantai loh kita lawan Oman bantai-bantai. sama Mozambik yang sebelumnya Oman itu kan tidak pernah dikalahkan dari tahun 97 atau Iya, 96 lah iya gitu kan. sama Indonesia Bahkan bahkan. Ponario Astaman yang jadi komentator pada saat itu, "Di era saya kita nggak bisa ngalahin Oman, bahkan dibantai loh." Ya Ngomong makanya ngomong di live TV, ngomong seperti itu kan. padahal itu aib dirinya Iya, sendiri. tapi kan dia bukan aib ya, dari dia ngomong Kebanggaan. kayak gitu kan dalam artian Popon sebagai pemain timnas dia udah merasa alhamdulillah gitu Iya, timnas kita itu semakin membaik dan membaiknya majunya itu benar-benar tidak hanya satu 2 langkah gitu iya, kan. bener bener. Ya sangat bersyukur dengan progres kita Iya lah gitu makanya kan. kan ketika kita bahas timnas ke FIFA Match dan juga FIFA Series ini canggih ya, ini canggih banget mainnya John Herman itu canggih benar-benar pure sepak bola modern, Iya, sepak bola yang selalu kita lihat di Premier League, di La iya. Liga, di Champions League gitu kan, bukan sepak bola di ISL gitu. Ya ibaratnya ketika Sintayong diganti Patrick Kluivert harapannya total football-nya ada di John Herman ya jadi ibaratnya kan. Benar-benar beyond our Iya, expectation lah ini. iya, untuk Patrick Kluivert ya jelas ya dia panik juga kan pembelian ibaratnya perekrutan panik juga kan. Ya Iya. karena panik Van Bronckhorst-nya nolak Iya, gitu kan. betul ya apalagi waktu itu udah mendekati penentuan ya, match Iya, penentuan iya gitu ya kan. karena kan nggak ada lagi gitu kan. Karena kan kabarnya kan selain Van Bronckhorst juga ada beberapa pemain pelatih nama pelatih besar Belanda yang lainnya yang berdarah Indonesia ditawarin tapi nolak semua Ya kan. bahkan waktu itu sempat nego Van Gaal juga ya, tetapi Van Gaal tidak mau juga. Sulit kan Van Sulit Gaal. sebenarnya kan ya, ya meskipun Van Gaal kalau di Eropa ya kurang laku juga, tetapi kan kalau Iya, untuk melatih Indonesia agak gimana gitu kan ya. Bahkan Patrick Kluivert aja secara nilai kontrak fantastis banget gitu kan. Apalagi Van Gaal ibaratnya kan. iya, apalagi Van Gaal baru dipulangin Argentina Betul, 2022 mau betul. direkrut. Anjing, Emang emang kita Arab yang mampu merekrut pelatih juara Eropa iya, Mancini gitu kan. iya. Uangnya emang kita segede Arab gitu Ya kan. apalagi itu ya aib buat Van Gaal ya Iya, penurunan karir dalam pelatihan aja betul. ibaratnya kan. Kan cuma kita ya yang merasa besar padahal ranknya 100-an. Itu kan. Makanya ditampar sama Alex Pastore Waduh, ya. itu menurut gua bukan sindiran, itu Fakta, fakta, itu fakta. Kita tuh 100-an jangan merasa paling besar gitu kan. betul Kita ibaratnya bukan siapa-siapa. harusnya kalau alasan kenapa mau melatih Indonesia siapa yang nggak mau tawaran duitnya gede banget aja Iya. ibaratnya kan. Ya ibaratnya berkah sendiri kita bisa merekrut John Herman ya. Betul, betul. Memang, kan kabarnya John Herman itu kan sudah dilirik atau sudah dikirimi offer kan ketika Iya, mencari pengganti Sintayong. iya, Ternyata pada saat itu John Hermannya masih belum mau. iya karena menunggu dari tawaran lain kan Iya, ibaratnya. pada Bisa saat jadi itu. Indonesia itu opsi B, opsi kedua, ketiga, keempat Mhm. lah untuk John Herman gitu Iya, kan. dan terus alasannya itu lebih spesifiknya karena John Herman ini nggak mau Hmm. ngelatih tim titipan. Dia yang harus ngebangun dari awal. Itu salah Oh, satu alasan nggak oh maunya. dia tidak mau di tengah ya, Nggak tidak mau, mau di karena tengah jalan pasti gitu dia kan. merasa kalau gagal gue yang disalahin gitu Oh. kan. Jadi ya seperti dan track record-nya kan seperti itu. Di Kanada dia dari 4 tahun sebelum Piala Dunia dia sudah membangun kan. Bahkan dia dari underage-nya juga ya. Sekarang sama di Indonesia gitu kan. Ini kejadiannya sama kayak Indonesia ya, pencet Iya pelatih betul. langsung dari main dulu dibantai Iya, lagi. Kamerun juga gitu kan Iya waktu di betul, AFCON kan iya gitu. betul betul. Kemudian Ini siapa lagi ya? Ada lagi kan bukan Tunisia saja kan. banyak pokoknya ibaratnya kan. Iya ya, Cannavaro juga lah. Nah, karena Iya, ini kan Uzbekistan kan dibawa di lolos pelatih yang dulu. penyisihan itu bukan Iya. dibantai. Kenapa kok di Piala Dunia yang buruk Iya, ya? paling Karena bantu. pelatihnya back gitu kan ibaratnya kan. Ya semoga saja sih nanti AFF kita dimanjakan sama permainan-permainan timnas kita ya. Iya, betul. Kalau Karena Tunisia mah kan gara-gara pelatihnya pernah ngalahin Argentina, jadi direkrut. iya pelatih Arab itu Iya, ya. pelatih Arab kan di 2022. Benar.
Ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Sen? Kita sudah sampai di sini saja Ini ya. berarti kita ngomongin skema yang akan terjadi di AFF timnas kita ya, Sen Betul, ya? yang jelas sih intinya sebenarnya video ini ya timnas ini Persib dan juga Persija Iya, gitu. betul. Ini timnas Spanyol Real Madrid Barca di sini enggak sih, musim kemarin Barca, Barca saja ya. Lanjut, Dan betul, Real betul. Madrid, tapi di Indonesia ini ada Persib dan juga Persija yang di mana mendominasi dari full squad bahkan starting eleven-nya gitu. Bukan hanya masuk ke dalam final squad, Iya. tapi starting eleven-nya didominasi oleh pemain Persib dan juga Persija. Dan ini ibaratnya semoga saja jadi ini ya, jadi langkah awal kesuksesan timnas ya. Iya, Ketika semoga saja ya benar. gue sih berharapnya Persib sukses, Persija juga bisa nyusul Iya. gitu kan, ibaratnya Ya kan. menurut gue sih Persija nggak gagal, sukses ya. Enggak, ini Ranking sukses. 3 bagus menurut gue. Bagus sih Setelah sebenarnya. sebelumnya ranking 7 8 Betul. sekarang ke ranking 3 gitu kan. Ya, apalagi sekarang ISL beda ya, lebih ketat lagi kan. Karena ya tim-tim lain juga sama bagusnya, apalagi Borneo bisa sampai jadi runner up gitu kan, Mhm. secara poin sama, kalah head to head sama Persib itu menunjukkannya kompetisinya kita saja yang sudah berkembang jauh gitu kan. Iya, Kalau dibandingin sama iya. ISL sebelumnya Ya, gitu dan juga kan. Persija sudah serius di Piala Presiden nggak nurunin EPA ya final Iya, squad karena Persibnya enggak. iya, Jadi mereka juga akan serius sepertinya. Coach Shin ini langsung nyobanya di Piala Presiden kan. iya, Karena memang 2 hari lagi pembukaan Piala Presiden. iya. Enggak sih. Besok sebenarnya tapi yang main itu klub luar dulu jadi nggak kita tonton lah. Yang kita Hmm. tonton Persib Persija saja Persib sudah. kita kawal lah Iya, Persib Persija. kenapa? Karena banyak pemain timnas di situ gitu Betul, kan. betul. Ini juga ya peta kekuatan untuk BRI Super League berikutnya ya. Musim depan gitu kan ya. Semoga saja sih Coach Sintayong bisa proven ya Sen ya. Bisa membuktikan bahwa dia layak digaji mahal 3 kali Betul. lipat gaji Bojan Hodak gitu. Iya, kali video Sega gua kasih pertanyaan ya, juara degradasi atau dipecat di pertengahan musimnya. Pollingnya udah ekstrim Itu banget kayak ini. Luis Milla kan, direkrut Heeh. Persib kontrak 3 tahun, udah setengah musim dipecat. Bukan Eee, dipecat sih, Luis Millanya yang milih cabut gitu. memang pressure-nya udah nggak ini kali ya, Iya, udah nggak kuat kali. alasannya kan nggak jelas karena pengen nemenin ibunya yang lagi sakit. Iya, nggak profesional Seperti banget itu. ya ini deh. Nah, nanti kita lihat lah. So, mungkin untuk pembahasan dalam episode kali ini kita sudahi saja. Buat teman-teman yang punya opini tentang apa yang sudah kita bahas, drop pendapat kalian di kolom komen. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.